Oktober nanti berubah lagi. Karena itu memang mesti betul juga, mesti ada yang kawal betul, ada yang bukan cuma mendesak tapi safari. Mungkin juga kontrak politik, kira-kira gitu ya. Wicaksono Adi saya kira bisa lah memimpin, dan juga Bambang Gaetono untuk memimpin adanya kontrak. Dari hasil-hasil diskusi yang cukup banyak, sehingga pasti dokumennya lebih tebal dari 2 halaman resolusi tadi. Saya akan mengundang salah satu perwakilan komite pengarah atau steering komite Valencia Huta Barat, juga Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan juga Bapak Direktur Pak Restu Gunawan untuk ke depan. Ketiga, Pak. Tepuk tangan dong. Ini kalau udah tutup, tepuk tangannya lemes. Ya, Bapak, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam. Selamat malam Pak Fitra, Restu, selamat datang di tengah-tengah Dewan Kesenian dan Kebudayaan seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, Pak, ada di sini 246 dan 22 pemerintah daerah dan 16 komunitas. 3 hari berturut-turut dari pagi sampai jam 9 malam, tidak hanya di ruang sidang, tapi juga di ruang-ruang makan, di ruang-ruang ngopi, di pelataran, semua sibuk membicarakan kesenian. Saya pikir ini luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua. Ini hasil pemikiran Kak, hasil merasan pikiran selama 3 hari. Jadi mohon diterima dan semoga setelah ini akan ada tindak lanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kita mohon tetap di panggung Pak. Kita akan Mbak Velen dan Pak Restu silakan kembali ke tempat. Pak Fitra mohon 1, 2 atau 3 kata sambutan dan arahan juga kepada teman-teman. Maksudnya mengarah ke kiblat atau kemana, silakan Pak. Aduh. Tadi serius, saya juga pegang HP-nya agak serius gitu. Harum merona si bunga pualam, bunganya mereka di pagi hari. Assalamualaikum pembuka kalam, saya sembah di majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, 2 pantun seiring. Singgah sebentar di bumi Kuala, membeli ketan dan kemiri. Sembah diantar pengganti rasa, untuk tuan dan puan, budayawan sejati. Yang saya hormati Pak Restu, Direktur PTLK, Pak Velen, dari komite, Mas Adi, tentu yang saya banggakan seluruh teman-teman se-Indonesia dari Dewan Kesenian dan Kebudayaan yang hadir pada majelis kita pada malam hari ini. Pertama tentu kita sambut gembira hasil dari percakapan yang sudah terbangun selama 3 hari ini dan tadi dibacakan oleh Mas Adi. Tentu ini akan menjadi kewajiban kami nanti untuk menindaklanjuti dengan Pak Restu juga bersama-sama yang sudah dibacakan. Menurut saya ini memang tepat harus kita lakukan ke depan. Untuk itu tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa penting? Nah, saya sedikit bacakan. Sebetulnya Bapak Ibu juga terlibat ketika KKI kemarin. Salah satu kata-kata dalam itu menyampaikan begini. Budaya mengandung kekuatan besar, namun sekaligus rentan karena senantiasa menanggapi dinamika yang semakin kompleks. Oleh karenanya, budaya sebagai arena untuk tumbuh bersama harus senantiasa dirawat dengan penuh kesadaran, memastikan agar semua ikut dan tak ada yang tertinggal, bergerak maju berkelanjutan. Tentu peran dari Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan jadi sangat besar ke depan. Nah di paragraf berikutnya juga disampaikan bahwa pada periode 2024-2029 merupakan babak penting dalam meletakkan pemajuan kebudayaan
sebagai kebutuhan dasar publik sekaligus panduan transformasi ekonomi, sosial, dan ekologi untuk mencapai visi Indonesia 2045. Kemajuan kebudayaan memerlukan tata kelola yang sehat dan berkelanjutan. Di tata kelola yang sehat dan berkelanjutan. Bahkan dalam resolusi itu, dari 10 resolusi itu, resolusi kelimanya apa yang kita lakukan hari ini, yaitu transformasi tata kelola Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan menjadi prioritas kelembagaan untuk membangun ekosistem kemajuan kebudayaan. Nah, resolusi yang kelima inilah kenapa kami di Sekretaris Dewan Kebudayaan bersama-sama Pak Dirjen dan Pak Restu dan kawan-kawan segera melaksanakan hasil dari kongres itu. Maka pertemuan 3 hari yang sudah dilakukan dan percakapan yang sudah Bapak hasilkan hari ini tentu akan menjadi sangat penting untuk kita lakukan 4 tahun 5 tahun ke depan. Nah, di samping itu sebetulnya apa yang diperintahkan di kongres kemarin bulan Oktober itu sebetulnya juga sudah digariskan di dalam agenda strategis yang kita susun 5 tahun yang lalu dan sudah keluar dalam Perpresnya 114 tahun 2022. Di situ juga disebutkan bahwa memperkuat keterwakilan publik, melalui apa? Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan, dan seterusnya dalam rangka perencanaan pembangunan kebudayaan. Jadi harus diikut sertakan. Makanya ke depan kita berharap Dewan Kesenian ini adalah ruang atau bagian dari bagaimana menjadi mitra bagi daerah atau bagi provinsi dalam melakukan kegiatan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Dia setara semestinya gitu ya. Jadi tidak ada saling mengalahkan. Sama seperti DPRD sebetulnya menurut saya. Sehingga peran-peran itu menjadi sangat strategis kita lakukan. Dan Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan akan menghasilkan ke depan bagaimana mendampingi teman-teman budayawan di daerah dalam menghasilkan sesuatu, menguatkan hal berkaitan pembangunan kebudayaan.